Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di perkuliahan dasar pemrograman. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview kembali tentang pembuatan fungsi dan juga penggunaan list beserta tuple. Oke, kita mulai dengan fungsi terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman sudah coba di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang penggunaan fungsi misalnya garis ya, bahwa fungsi ini merupakan blok kode program yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu secara berulang. Sebagai contoh, fungsi garis ini ya, fungsi di dalam Python itu diawali dengan def ya, def, kemudian nama fungsinya apa, kemudian isi fungsinya apa, dan ada pemanggilan fungsinya. Seperti contoh berikut. Oke. Kalau di minggu lalu teman-teman belajar tentang penggunaan fungsi hanya dengan menampilkan garis saja. Pada pertemuan kali ini kita akan coba untuk menampilkan fungsi, misal kita akan menampilkan sebuah kalimat. Kalimatnya misal, halo, nama saya Ita Yulianti, salam kenal. Nah, untuk kalimat tersebut kita buatkan fungsi, namun untuk namanya kita akan sesuaikan dengan nama kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita buat sama. Pertama, kita harus deklarasikan dulu fungsinya itu apa. Sama halnya seperti fungsi garis, kita buat dulu sintaknya itu diawali dengan def. Ingat ya, indentansinya jangan sampai teman-teman menuliskannya di sini satu baris dengan print, karena nanti dianggapnya ini termasuk ke dalam fungsi dari garis. Jadi teman-teman ini harus satu baris dengan def. Misal kita buat nama variabel fungsinya itu adalah kenal, titik 2, print. Di sini kita tuliskan halo, nama saya. Misal di sini kan kita tuliskan dulu semua, nama saya Ita Yulianti, koma, tik, salam kenal. Oke, kemudian kita akan buat si nama ini disesuaikan dengan nama kita sendiri gitu ya, fungsinya, supaya nama-namanya ini berubah. Nah, jadi yang akan kita buatkan fungsi hanya tulisan halo nama saya dengan salam kenal. Oke, karena si nama ini kita buatkan fungsi, maka ini kita harus hapus dan kita tampung di dalam variabel. Misalkan variabelnya itu adalah nama. Oke, kita hapus. Nah, dari nama saya ini kita tutup dulu, kutip, kemudian cantumkan variabelnya nama. Nah, karena setelah nama tadi kan halo nama saya siapa, ada kalimat salam kenal, maka kita buatkan print lagi di sebelah sini, plus kutip salam kenal. Jadi ini plus nama plus akan kita buatkan sebagai variabel penampung nama, sedangkan halo nama saya dengan kalimat salam kenal ini merupakan fungsinya. Nah, perbedaannya karena kalau yang garis itu kan ini dia sekedar menampilkan saja, tidak ada variabel seperti nama ini ya. Jadi cukup membuat nama fungsinya garis. Sementara karena ini ada variabelnya, jadi di def fungsi kenal ini di tengahnya kita tambahkan nih nama variabelnya apa. Ini nama. Nama. Kemudian untuk pemanggilan fungsinya bagaimana? Sama, pemanggilannya juga sama. Ini kan panggil fungsi yang di atas, garis. Sekarang kita akan menampilkan fungsi kenal, otomatis yang ditampilkannya adalah
kenal dalam kurung nama. Supaya namanya berubah, ini kan namanya belum ada isinya ya. Nah, di pemanggilan fungsi, kita isikan nama yang akan ditampilkan. Nah, kita masukkan ke dalam tanda kutip. Misal, nama yang pertama Ita Yulianti, misal ya. Sekarang kita run. Nah, nanti kan muncul ya, halo, nama saya Ita Yulianti, salam kenal. Kalau misalkan namanya teman-teman misal mau ubah, kita panggil fungsi yang kedua, kita ubah namanya misal jadi Denny misal ya. Nah, nanti juga berubah. Jadi tergantung dari variabel yang teman-teman isikan di dalam fungsi tersebut. Nah, ini kan kalau misalkan teman-teman isi dari sintaknya ya, atau dari codingnya. Nah, gimana kalau misalkan kita fungsinya dengan menggunakan inputan langsung pada saat di run misalkan? Bisa apa tidak? Jelas bisa. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman tinggal buatkan saja inputannya. Nah, nama inputannya untuk variabelnya itu harus sama dengan nama variabel yang ada di fungsinya. Di sini kan nama variabelnya itu adalah nama kan ya. Berarti kita buat variabel nama sama dengan fungsi inputan itu input, kemudian misal tulisannya masukkan nama ya. Setelah diinput baru kita tampilkan. Kita panggil nama fungsinya, kemudian variabelnya berarti ditampung di nama. Oke, sekarang kita coba run. Nah, ini kan text box yang ini memunculkan dari coding input ya. Misalkan namanya Ami ya. Nah, hasil keluarannya pun sama seperti yang sebelumnya. Cuman bedanya kalau misalkan yang pertama ini yang halo-halo ini kan input namanya dari codingnya langsung, sementara yang terakhir itu input namanya dari program yang sudah kita run dengan menggunakan coding input. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penggunaan tipe data list dan tuple. Seperti yang teman-teman sudah ketahui dan coba juga sebelumnya bahwa list maupun tuple ini merupakan sejumlah tipe data yang bisa menampung lebih dari satu value atau satu isi. Nah, untuk list itu sendiri ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada list kosong yang kita coba pada studi kasus gaji karyawan itu ya dengan menggunakan append, fungsi append. Nah, itu kita gunakannya list kosong. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya list bersarang. Nah, list bersarang ini berarti list yang sudah ada nilai atau value-nya. Ini juga sudah kita coba di pertemuan pada saat penjelasan tipe data ya. Namun kali ini kita akan coba mengingat kembali tentang penggunaan list bersarang, kemudian bagaimana cara pengaksesannya dengan menggunakan indeks maupun elemennya. Oke, sebagai contoh di sini saya mempunyai list huruf. Saya mempunyai list huruf dengan isinya itu huruf A sampai J. Oke.
Kalau misalkan teman-teman hitung kan A sampai J itu kan totalnya ada 10. Namun karena di sini kita menggunakan list, nah perhitungannya itu dimulai dari angka 0. Karena di sini totalnya 10, berarti teman-teman harus hitung dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi totalnya itu bukan 10, melainkan 9 indeks atau elemen. Nah, misal kita akan menampilkan huruf D. Kalau misalkan di hitungan biasa, ini kan indeksnya itu ada di indeks ke-4, 1, 2, 3, 4. Tapi karena kita menggunakan list, berarti kita hitungnya dari 0. Berarti si D ini posisinya ada di 0, 1, 2, 3. Posisinya ada di indeks ketiga. Untuk cara pemanggilannya sama halnya seperti pemanggilan variabel string. Seperti biasanya kita gunakan print. Kemudian variabel listnya apa? List huruf. Kemudian indeks keberapa yang akan kita printkan? Tadi indeks ke D itu ketiga berarti ya. Kalau sudah kita run, nah nanti muncul D. Begitupun kalau misalkan teman-teman mau menampilkan huruf B misal, nah berarti ini ada di indeks ke-1 kalau misalkan B gitu ya. Nah, selain indeks positif, ada juga yang namanya indeks negatif. Nah, kalau misalkan indeks positif itu kan dari angka 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan indeks negatif itu berarti yang akan tampil adalah dari akhir atau dari ujungnya yang ini, dari Z terlebih dahulu. Nah, berbeda dengan yang di depan kan dimulainya dari 0. Nah, sedangkan indeks negatif itu dimulainya dari -1. Sini ya. Misal kita akan menampilkan huruf H tapi dengan menggunakan indeks minus. Indeks minus ya, bukan pakai yang positif. Berarti H ini ada di -1, -2, -3. Ada di indeks ke -3. Muncul H. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan yang plus itu dimulainya dari 0, berarti dari sini. Sedangkan untuk yang min dimulainya dari ujung atau yang paling akhir. Itu dari -1. Selanjutnya, di list juga ada yang namanya pemotongan list atau slicing. Nah, untuk slicing ini kita juga gunakan ini ya, indeksnya. Kita akan munculkan dari indeks keberapa dan akan dipotongnya itu di indeks yang keberapa. Misal, di sini kita buat print lagi list huruf. Kita akan tampilkan misal dari huruf A sampai pemotongannya itu di huruf D. Berarti karena dipotong di huruf D, nanti yang akan muncul kan A, B, C. Oke. Berarti A itu ada di indeks keberapa? A itu ada di indeks ke 0. Kemudian titik 2 yang dipotongnya dari indeks keberapa? Dari D. D itu indeks ke-3. Maka yang akan ditampilkan A, B, C. Seperti itu. Kalau misalkan sekarang kita mau menampilkannya GHI misal, karena kejauhan kan pakai positif, kita bisa gunakan negatif. Kita gunakan indeks negatif, misal GHI itu ada di indeks keberapa? -1, -2, -3, -4. Kita munculkan dari -4
sampai ke I kan. J ini berarti di minus 1. Kita potong J-nya. Maka yang muncul nanti GHI. Seperti itu ya untuk penggunaan list. Nah, di list juga teman-teman bisa ubah nilai dari variabel yang sudah kita buat. Ini misal di sini kan ada huruf A sampai dengan J. Misal huruf B saya akan ubah menjadi huruf Z. Nah, itu bagaimana caranya? Pertama, kita harus deklarasikan dulu apa yang kita ubah. Ada di indeks keberapa? Oke, kita akan ubah list huruf pada indeks ke. B ini ada di mana? B itu di indeks ke 1 sama dengan mau diubah menjadi apa? Misal, saya akan ubah huruf B ini menjadi huruf Z. Nah, ini baru diubah ya, mengubah list ya. Setelah diubah, baru kita tampilkan nih. Jadi kita tinggal panggil fungsi print list huruf. Oke. Nah, sekarang pas di run sudah berubah ya. Yang asalnya ABC sampai Z menjadi A, Z, C, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Sebenarnya untuk list ini ada banyak sekali cara pengaksesannya, mulai dari memotong list, kemudian mengubah anggota list tadi sudah, menambahkan anggota list menggunakan append juga teman-teman sudah coba. Untuk menyisipkan atau menghapus, teman-teman bisa coba latihan sendiri. Kemudian saya akan jelaskan mengenai tuple ya. Bedanya apa sih antara tuple sama list? Sebenarnya sama aja, cuman yang membedakannya itu bukan sama aja, tapi hampir sama. Yang membedakannya itu kalau misalkan list itu kan teman-teman bisa lihat bahwa si list ini ditandai dengan kurung buka kurung tutupnya itu yang kotak ya. Sedangkan untuk tuple itu dia pakai kurung buka kurung tutup biasa. Nah, kemudian kalau misalkan list ini kan bisa diubah nih, meskipun kita sudah tetapkan variabelnya itu apa, tapi list masih memungkinkan untuk diubah. Namun untuk tuple tidak bisa diubah. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba untuk penggunaan tuple ya, biar teman-teman lihat perbedaannya apa. Di sini saya kasih keterangan bahwa ini adalah list. Contoh list, kemudian yang sekarang kita akan pelajari yaitu tuple. Misal untuk tuple, di sini saya buat variabel baru, misalkan nama variabelnya adalah kalimat sama dengan, nah kalau list kan kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutupnya kotak. Kalau misalkan tuple pakai kurung buka kurung tutup biasa. Misal isinya saya belajar Python. Nah, untuk pemanggilannya atau untuk menampilkan tuple juga sama. Kita harus panggil indeksnya. Dia indeks keberapa, sama halnya seperti list. Tuple juga indeksnya dimulai dari angka 0 ya. Misal print kalimat. Misal saya akan menampilkan tulisan
Python ya. Python ini berarti ada di indeks ke 012, ada di indeks kedua. Nah, nanti tampil tulisan Python. Hampir sama ya, seperti list. Apakah bisa si tuple ini seperti list, ada pemotongan gitu? Sama, ini juga sama. Misal kita akan menampilkan tulisan saya belajar aja. Berarti dia indeks berapa? Indeks ke 0. Kemudian yang akan dipotong mana? Dari indeks Python. Berarti 0.23. Oh, salah. 012 berarti 2 ya, maaf. Nah, baru tuh muncul saya belajar. Jadi perbedaannya ada di kurung buka sama kurung tutupnya. Sama kalau misalkan tuple ini tidak bisa diubah seperti list. Untuk pertemuan kali ini sih, karena hanya cuman mereview ya, jadi tidak terlalu banyak yang saya jelaskan. Saya minta teman-teman untuk memperdalam lebih ke list kosong ya, bukan berarti si list bersarang ini tidak penting. Jadi ini juga saya jelaskan supaya teman-teman paham mengenai perbedaan antara list kosong dengan list bersarang itu, cara kerjanya seperti apa. Nah, nanti untuk final project teman-teman berarti yang digunakan itu menggunakan ini ya, list kosong berarti. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Tugasnya saya minta teman-teman mengumpulkan bab 1 untuk final projectnya, kemudian masukan dari atau inputan dari program yang akan teman-teman buat. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.